Halo, perkenalkan nama saya Supari Somafididi. Saya seorang pengajar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kapasitas kalor yang merupakan bagian dari kalor, temperatur, dan teori kinetik gas sebagai bagian dari mata kuliah fisika dasar. Beberapa hal yang akan dibahas adalah mengenai kapasitas kalor, kalor jenis, fenomena alam, dan latihan. Kapasitas kalor. Bayangkan misalnya di sini kita memiliki dua buah benda yang berbeda, dua buah zat yang berbeda, yaitu yang sebelah kiri adalah air dan yang sebelah kanan adalah besi. Misalkan pada saat awal, pada saat T sama dengan 0, temperatur air dan besi adalah sama. Jadi kita andaikan pada saat waktu sama dengan 0, keduanya memiliki temperatur yang sama. Kemudian kita berikan kalor yang besarnya sama pada masing-masing benda ini. Dengan berjalannya waktu pada saat T sama dengan T1, temperatur air akan naik tetapi tidak sebesar kenaikan temperatur besi. Jadi kita bisa lihat bahwa temperatur air akan lebih kecil dari temperatur besi. Kemudian apabila kita lanjutkan pada waktu berikutnya yaitu T2, kita lihat bahwa temperatur air akan semakin jauh lebih kecil dari temperatur besi. Jadi kita bisa lihat dari sini warnanya bagian besi akan lebih merah daripada warna bagian air. Karena kita memberikan kalor yang sama, dan kita bisa lihat prosesnya terjadi untuk air adalah dari biru ke kuning, kemudian ke kuning pekat. Sedangkan dari besi adalah dari biru ke kuning pekat ke merah. Kita bisa melihat bahwa perubahan temperatur besi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 itu lebih besar daripada perubahan temperatur oleh air. Dikarenakan kalor Q yang diberikan kepada sistem besarnya sama, maka bisa kita katakan kapasitas panas air lebih besar daripada kapasitas panas besi. Jadi kapasitas kalor atau disebut juga dengan kapasitas panas adalah satuan kapasitas kalor adalah Joule per Kelvin, dan kapasitas kalor merupakan suatu besaran fisika yang menyatakan jumlah kalor yang diberikan pada sejumlah massa bahan agar membuat temperaturnya berubah sebesar satu satuan. Jadi apabila sebelumnya kita memperoleh rumus C sama dengan Q per delta T, apabila perubahan temperaturnya kita jadikan sebagai satu satuan, maka C adalah menyatakan kalor yang diberikan pada sistem. Nah, kapasitas kalor umumnya digunakan untuk benda yang masanya tetap, misalnya wadah, termos, kalorimeter, dan sebagainya. Akan tetapi, besaran ini memiliki permasalahan, ialah apabila masanya berbeda, maka akan berbeda. Misalnya, kita menggunakan wadah kalorimeter yang kecil dengan wadah kalorimeter yang besar. Kedua benda ini walaupun terbuat dari bahan yang sama, misalnya aluminium, kedua benda ini akan memiliki kapasitas kalor yang berbeda. Untuk itu, agar kita bisa memperoleh suatu parameter fisik yang tidak bergantung daripada ukuran, dalam hal ini massa benda, tetapi hanya bergantung pada massa jenis bahan, kita perlu mendefinisikan sesuatu parameter yang baru yang kita sebut sebagai kalor jenis. Kalor jenis memiliki lambang C kecil dengan satuannya adalah Joule per gram Kelvin. Perhatikan bahwa untuk kapasitas kalor lambangnya adalah C besar, sedangkan untuk kalor jenis lambangnya adalah C kecil. Kalor jenis ini spesifik untuk setiap jenis bahan, jadi bahan yang berbeda akan memiliki kalor jenis yang berbeda. Dan kalor jenis ini tidak lagi bergantung pada jumlah bahan atau massa dalam hal ini, tidak seperti halnya kapasitas kalor. Nah, salah satu cara untuk memperoleh ini adalah dengan mengaitkannya dengan kapasitas kalor C, yaitu dengan membagi kapasitas kalor sebelumnya atau C besar dengan M, sehingga kita memperoleh nilai C kecil. Kalor jenis untuk suatu bahan dapat diukur pada suatu tekanan konstan, yang dalam hal ini kalor jenisnya disebut sebagai Cp atau kalor jenis pada tekanan konstan, atau dapat juga diukur pada volume konstan, yang dalam hal ini disebut sebagai Cv atau kalor jenis pada volume konstan. Berikut ini kita lihat beberapa bahan dan kalor jenisnya. Untuk air terdapat 3 fasa, yaitu air pada saat keadaan cair, air pada saat keadaan padat yaitu berupa es, atau air pada saat keadaan gas.
Ketiganya memiliki nilai kalor jenis yang berbeda. Kemudian berikutnya terdapat tanah kering yang merupakan padatan dengan nilai kalor jenis ada 0,8. Kemudian kita memiliki besi, tembaga, perak, dan emas yang masing-masing merupakan padatan dengan nilai seperti diberikan pada tabel. Mengapa diberikan keterangan dalam kurung berupa padat? Karena bisa saja pada saat kita membahas besi, tembaga, dan perak, serta emas, kita sedang membahas keempat logam tersebut dalam keadaan cairnya saat dilebur. Terdapat fenomena alam yang dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep kapasitas panas. Pertama, berdasarkan tabel sebelumnya kita bisa lihat bahwa kapasitas panas air jauh lebih besar daripada kapasitas panas tanah. Artinya untuk menaikkan temperatur benda tersebut diperlukan lebih banyak kalor pada air dibandingkan pada tanah. Nah, apabila kita bahas suatu keadaan di mana waktunya adalah pada siang hari, kita asumsikan matahari memberikan kalor yang sama untuk bagian air dan bagian darat atau bagian laut dan bagian darat yang dalam hal ini dilambangkan atau diwakilkan oleh air dan tanah. Akibat kapasitas panas yang berbeda, di mana air lebih besar daripada tanah, maka temperatur air akan lebih kecil daripada temperatur tanah dengan berlalunya waktu sementara sinar matahari terus-menerus menyorot keduanya. Akibatnya, udara di atas air dan tanah akan memiliki temperatur yang berbeda. Udara di atas tanah akan lebih panas, akibatnya dia akan bergerak ke atas. Nah, setelah bergerak ke atas, di atas daratan tekanan udaranya akan berkurang. Relatif tekanan udara di atas daratan dibandingkan dengan di atas lautan akan lebih besar yang di laut. Nah, akibat berbedanya tekanan udara ini, maka akan mengalir udara dari laut ke darat. Peristiwa ini disebut sebagai angin laut, yaitu mengalirnya udara dari laut menuju darat yang terjadi pada siang hari yang sebenarnya disebabkan oleh perbedaan kapasitas panas antara daratan dengan lautan yang dalam hal ini diwakilkan oleh tanah dan air. Gambar pada sudut kanan atas menjelaskan bagaimana proses terjadinya pergerakan udara atau angin di mana di darat anginnya menuju ke atas, kemudian di bagian atas menuju ke laut dan airnya kembali ke bawah dan kemudian seterusnya berulang seperti itu. Pada malam hari terjadi siklus yang sebaliknya. Berikut ini ada suatu latihan, contohnya untuk nomor 1, terdapat suatu kalorimeter yang memiliki kapasitas kalor 400 Joule per Kelvin dan bertemperatur awal 300 Kelvin. Bila kalor sejumlah 2400 Joule diasupkan ke dalam kalorimeter dalam bentuk radiasi, tentukanlah temperatur akhir kalorimeter. Di sini ditekankan bahwa energi kalor diasupkan dalam bentuk radiasi agar tidak perlu terjadi perhitungan untuk menentukan energi yang tetap dimiliki oleh medium tersebut. Hal ini berbeda apabila energi kalor diasupkan ke dalam sistem dalam bentuk air panas. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan oven, temperatur 100 gram besi dinaikkan dari temperatur semula 300 Kelvin menjadi 500 Kelvin. Tentukan kalor yang diberikan oven selama pemanasan tersebut sehingga 100 gram besi tersebut naik temperaturnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali.